Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya Faisal Musyafa Ahmad, NIM akhir 225. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Word of Mouth. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Di era digital saat ini, strategi pemasaran menjadi kunci penting dalam membangun daya saing dan kepercayaan pelanggan. Salah satu strategi yang masih relevan dan efektif adalah word of mouth. Strategi ini memanfaatkan kekuatan komunikasi antar individu dalam menyebarkan informasi mengenai produk atau jasa. Kepercayaan yang timbul dari rekomendasi orang lain terbukti mampu mengaruhi keputusan pembelian lebih kuat dibandingkan iklan formal. Selanjutnya, yaitu pengertian. Word of mouth adalah proses komunikasi informal antara konsumen yang membahas pengalaman mereka terhadap produk, layanan, atau merek. Informasi ini bersifat personal, kredibel, dan seringkali lebih berpengaruh dibandingkan iklan perusahaan. WOM terjadi secara sukarela dan muncul dari pengalaman nyata, baik positif maupun negatif. Menurut Word of Mouth Marketing Association, WOM adalah bentuk pemasaran yang mendorong konsumen untuk membicarakan, merekomendasikan, atau menjual produk kepada konsumen lain. Artinya, WOM muncul dari keinginan alami pelanggan untuk berbagi pengalaman bukan karena paksaan promosi. WOM efektif karena didasarkan pada kepercayaan interpersonal yang kuat. Selanjutnya, yaitu peran WOM di era digital. Kemajuan teknologi memperluas jangkauan WOM. Jika dulu WOM hanya terjadi melalui percakapan langsung, kini media sosial mempercepat penyebarannya. Satu ulasan positif dapat menjangkau ribuan orang, begitu pula sebaliknya. Ini alasan mengapa perusahaan wajib memperhatikan pengalaman konsumen secara menyeluruh. Selanjutnya, jenis-jenis word of mouth. Yang pertama, organic WOM. Terjadi secara alami ketika pelanggan membagikan pengalaman pribadi tanpa dorongan perusahaan. Contoh, pelanggan puas lalu merekomendasikan ke teman. Yang kedua, contoh organik WOM. Pelanggan kafe lokal merasa puas lalu menulis ulasan positif di Instagram tanpa diminta. Unggahan ini menarik pelanggan baru. Jenis-jenis word of mouth. Yang pertama, affiliate WOM terjadi karena strategi perusahaan untuk mempercepat penyebaran informasi. Contoh, kampanye viral influencer marketing. Contoh affiliate WOM, kampanye share oleh Coca-Cola membuat pelanggan membagikan botol bertulisan nama mereka di media sosial. Strategi ini sukses memperkuat interaksi emosional antara merek dan konsumen. Selanjutnya, karakteristik utama WOM. Yang pertama, terjadi secara spontan antar individu. Yang kedua, berdasarkan pengalaman aktual bukan asumsi. Yang ketiga, menyebar melalui kepercayaan dan hubungan sosial. Yang keempat, dapat bersifat positif atau negatif. Yang kelima, sukar dikendali oleh perusahaan namun sangat berpengaruh. Selanjutnya, indikator word of mouth. Menurut Cernovich, terdapat 5 indikator WOM yang dikenal dengan konsep 5T. Talkers, siapa yang berbicara. Yang kedua, topik menarik yang dibicarakan. Yang ketiga, tools, alat bantu penyebaran pesan. Yang keempat, talking part, keterlibatan atau partisipasi pelanggan. Yang kelima, tracking, pemantauan tanggapan dan masukan konsumen. Selanjutnya, manfaat WOM bagi perusahaan. Word of mouth memiliki berbagai manfaat penting dalam pemasaran, antara lain, yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, memperluas promosi tanpa biaya besar. Yang ketiga, meningkatkan citra merek melalui pengalaman nyata konsumen. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang jujur bagi perusahaan. Selanjutnya, manfaat WOM bagi konsumen. Word of mouth memiliki berbagai manfaat penting dalam pemasaran, antara lain, yang pertama, sebagai sumber informasi yang kredibel dan jujur. Yang kedua, mengurangi resiko pembelian produk atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Yang keempat, memberikan informasi yang lebih lengkap dan realistis. Yang kelima, meningkatkan kepuasan setelah pembelian. Yang keenam, mempermudah perbandingan antara produk atau merek. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan hubungan sosial dan rasa
kebersamaan antar konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi WOM, yaitu ada dua jenis. Yang pertama itu mereka menyukai Anda dan produk Anda. Orang-orang membicarakan karena Anda melakukan atau menjual sesuatu yang mereka ingin bicarakan. Mereka menyukai produk Anda dan mereka menyukai bagaimana Anda memperlakukan mereka. Anda telah melakukan sesuatu yang menarik. Yang kedua itu ada pembicaraan membuat mereka merasa baik. Word of mouth lebih sering mengarah ke emosi atau perasaan terhadap produk atau fitur produk. Kita terdorong untuk berbagi oleh perasaan di mana kita sebagai individu daripada apa yang dilakukan bisnis. Selanjutnya itu ada 10 pengaruh WOM terhadap kepercayaan pelanggan. Yang pertama itu ada WOM meningkatkan kepercayaan pelanggan. Strategi WOM memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Semakin efektif penerapan WOM, semakin besar pula tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Rekomendasi yang datang dari orang lain memberikan pengaruh kuat terhadap keyakinan pelanggan karena bersumber dari pengalaman nyata dan dianggap lebih objektif. Yang kedua itu ada WOM membangun kedekatan emosional dan pelanggan. Rekomendasi dari orang terdekat seperti keluarga, teman, atau rekan kerja menumbuhkan rasa kedekatan emosional antara pelanggan dan penyedia layanan. Hubungan ini menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan serta mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Selanjutnya yaitu ada WOM membangun kedekatan emosional dengan pelanggan. Rekomendasi dari orang terdekat seperti keluarga, teman, atau rekan kerja menumbuhkan rasa kedekatan emosional antara pelanggan dan penyedia layanan. Hubungan ini menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan serta mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Selanjutnya ada kredibilitas sumber informasi memperkuat kepercayaan. Kekuatan utama WOM terletak pada kredibilitas sumbernya. Informasi yang berasal dari individu yang dipercaya dianggap lebih jujur dan tidak bias dibanding dengan iklan formal. Selanjutnya yaitu ada WOM memperluas jangkauan promosi tanpa biaya tambahan. Pelanggan yang merasa puas cenderung membagikan pengalaman positif mereka secara sukarela kepada orang lain. Hal ini menciptakan efek viral yang memperluas jangkauan promosi tanpa perlu biaya tambahan, menjadikan WOM sebagai strategi pemasaran yang efisien terutama bagi usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, pengaruh WOM terhadap loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas akan terus membeli dan merekomendasikan produk tersebut. WOM membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang tanpa harus mengeluarkan biaya promosi besar. Jenis word of mouth selanjutnya itu ada komunikasi dari mulut ke mulut yang terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Kalau yang positif itu proses penyampaian informasi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh individu yang satu ke individu lain, berdasarkan pengalaman yang bersifat positif terhadap suatu produk, jasa, maupun perusahaan. Yang negatif itu proses interaksi dari mulut ke mulut yang didasarkan pada pengalaman negatif yang diperoleh dari individu yang satu ke individu yang lain terhadap suatu produk, jasa, atau perusahaan. Materi selanjutnya itu ada word of mouth positif. Konsumen yang sudah merasa puas dengan sebuah produk akan merekomendasikan produk tersebut kepada keluarga, relasi, tetangga, dan temannya agar mereka mau ikut menggunakan produk tersebut. Mereka rela menjadi agen pemasar yang tidak dibayar oleh perusahaan. Konsumen seperti ini hanya ingin orang lain ikut merasakan manfaat yang ia dapatkan dengan menggunakan produk atau jasa tertentu. Faktor positif WOM salah satunya berasal dari rekomendasi orang lain kepada pelanggan. Rekomendasi dari orang lain bisa berasal dari kelompok acuan atau reference group. Selanjutnya ada WOM negatif. WOM negatif adalah suatu sikap yang ditunjukkan konsumen yang merasa tidak puas terhadap produk atau layanan sehingga menceritakan pengalamannya kepada orang lain agar mereka menghindari produk tersebut. Pada umumnya, komunikasi WOM negatif 3-10 kali lebih mungkin terjadi dibandingkan komunikasi positif. Menurut Prasetyo 2018, komunikasi WOM negatif dimanifestasikan ke dalam dua bentuk.
Yang pertama itu ada directly experience. Informasi WOM negatif cenderung berpengaruh lebih kuat daripada informasi positif. Yang kedua itu ada rumors. Komunikasi word of mouth negatif merupakan rumor yang salah mengenal suatu produk atau perusahaan. Nah, akibat atau dampak dari WOM negatif itu sendiri, yang pertama menurunnya daya beli masyarakat konsumen baru, menurunnya citra merek dan reputasi. Yang ketiga, menurunnya loyalitas konsumen lama. Yang keempat, potensi kehilangan pangsa pasar. Selanjutnya yaitu ada proses terjadinya WOM. Nah, proses komunikasi WOM ini dimulai dari sumber informasi ke pemimpin opini lalu ke konsumen lainnya. Jadi pemimpin opini ini bertugas sebagai menyebarkan pesan kepada kelompoknya. Seperti contoh, suatu mahasiswa membeli suatu kosmetik seperti bedak, kita sebut saja mereknya Wardah. Nah, dari mahasiswa tersebut itu merasa cocok dan bagus ketika dipakai sehari-hari. Nah, mahasiswa sendiri ini memberikan rekomendasi terhadap teman-temannya. Nah, inilah yang disebut dengan proses terjadinya WOM. Proses ini terjadi secara langsung maupun bisa melalui media sosial. Nah, ini menciptakan efek sosial yang luas dan berkelanjutan. Dalam mengelola WOM, kita juga butuh strategi. Nah, strategi yang pertama itu respon cepat terhadap keluhan pelanggan. Yang kedua, gunakan media sosial sebagai alat monitoring. Yang ketiga, jadikan pelanggan puas sebagai duta merek. Yang keempat, tampilkan testimoni positif secara terbuka. Yang kelima, evaluasi dan tingkah kualitas layanan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam mengelola WOM. Yang pertama, sulit dikontrol. WOM ini terjadi secara alami di luar kendali perusahaan. Yang kedua, cepat menyebar. Informasi-informasi negatif itu sangat cepat sekali menyebar dalam hitungan jam bahkan menit. Yang ketiga, yaitu keterbatasan pengawasan. Tidak semua percakapan publik dapat dimonitor. Yang keempat, kesalahan penggunaan. Respon yang salah terhadap keluhan dapat menjadi hal buruk atau menurunnya reputasi suatu produk tersebut. Nah, solusinya gunakan social listening tools dan tim media digital untuk merespon cepat setiap keluhan pelanggan. Nah, apa sih perbedaan antara WOM dengan iklan konvensional? Nah, jadi perbandingan antara WOM dan iklan konvensional yang pertama dilihat dari segi aspek. Yang pertama, sumber kredibilitas. Dari WOM sendiri, pelanggan tinggi karena memang secara alami, sedangkan dari iklan konvensional, perusahaan cenderung rendah karena memang berbayar. Yang kedua, ada biaya. Dari WOM sendiri, biayanya termasuk rendah atau bahkan gratis, sedangkan dari iklan konvensional itu termasuk tinggi. Sedangkan yang ketiga yaitu jangkauan. Jangkauan terhadap informasi tersebut pada WOM bergantung pada jaringan sosial. Nah, sedangkan dari iklan konvensional itu sangat luas, menyebar luas melalui media massa, bisa juga melalui influencer, seperti itu. Selanjutnya ada dampak emosional. Dari WOM sendiri itu tinggi dan personal, sedangkan iklan konvensional itu bersifat umum dan tidak personal. Selanjutnya ada implementasi WOM terhadap UMKM. Yang pertama, gunakan testimoni pelanggan. Jadikan pelanggan puas sebagai promotor gratis. Yang kedua, berikan pelayanan konsisten. Kualitas layanan menjadi dasar WOM positif. Yang ketiga, aktif di media sosial. Ini penting untuk mendorong membagikan pengalaman konsumen. Yang keempat, buat komunitas pelanggan seperti grup WhatsApp, channel WhatsApp, atau channel Instagram dan media massa lainnya. Seperti contoh, penjual makanan rumahan yang aktif merespon pelanggan di Instagram atau media sosial itu akan cepat viral dan akan mudah atau direkomendasikan juga oleh konsumen.
Selanjutnya yaitu ada contoh kasus huam positif. Kita beri contoh kepada kopi kenangan. Nah, banyak pelanggan membagikan pengalaman positif mereka di media sosial tentang rasa kopi yang konsisten, harga terjangkau, dan pelayanannya lebih cepat. Yang kedua, rekomendasi ini menyebar luas di TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya yang dapat menarik minat para remaja atau bahkan yang tua dan muda itu cepat tersampaikan informasi melalui media sosial. Dampaknya, peningkatan penjualan, ekspansi cabang besar-besaran, dan citra merek yang kuat. Nah, uang positif dapat menjadi alat promosi yang gratis yang sangat efektif untuk pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, ada contoh kasus uang negatif. Kita beri contoh pada maskapai Lion Air. Yang pertama, konsumen banyak sekali membagikan pengalaman negatif di media sosial mereka, seperti contoh keterlambatan penerbangan dan pelayanannya yang kurang baik. Yang kedua, citra negatif ini menyebar luas dan sangat cepat dalam media massa, dan sehingga persepsi terhadap masyarakat akan buruk terhadap maskapai tersebut. Dampaknya, menurunnya tingkat kepercayaan pelanggan dan reputasi maskapai. Jadi, uang negatif menyebar lebih cepat dan dapat merusak citra perusahaan jika tidak segera ditangani. Masuk ke materi terakhir, yaitu ada kesimpulan. WOM merupakan strategi komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun kepercayaan, loyalitas, serta citra positif terhadap suatu produk atau perusahaan. WOM terjadi melalui penyebaran informasi secara lisan, baik secara organik berdasarkan pengalaman nyata pelanggan maupun amplified melalui dorongan strategi pemasaran tertentu. Keberhasilan WOM sangat bergantung pada kepuasan pelanggan, kredibilitas sumber informasi, serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan pengalaman positif yang mendorong pelanggan untuk berbagi cerita. WOM juga memiliki dampak besar terhadap keputusan pembelian, pembentukan hubungan emosional, serta pengurangan risiko dan ketidakpastian konsumen. Selain memberikan efek promosi dengan biaya rendah, WOM berperan penting dalam memperluas jaringan pelanggan secara alami dan menciptakan hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan. Di sisi lain, WOM negatif dapat memberikan dampak sebaliknya jika pelanggan merasa tidak puas, sehingga manajemen kepuasan pelanggan menjadi kunci utama untuk mempertahankan citra dan kepercayaan pasar. Ingat gak sih, dulu banyak jajanan yang viral gitu? Viral ya? Kayaknya ada deh. Kayak es kepal Milo ya? Terus ada namanya itu dalgona, terus pisang nugget kan, truffle, chicken ngebul, bener nggak? Bener tuh semua tuh. Kok bisa? Ya bisa dong, itu kan berkat kekuatan sosial media menurut aku ya. Masa sama bisa banget sih nyebarin informasi dengan cepat. Lagi kalau misalkan kamu beruntung nih, konten kamu tuh bisa viral loh di seluruh dunia. Oh, aku tuh jarang sih pakai medsos, soalnya biasa cuma buat ngepoin teman-teman doang. Tapi kalau dipelajarin ternyata nguntungin ya. Banget, apalagi nih coba bayangin kalau misalkan aku kirim konten ke kamu nih, terus kamu lihat konten kamu menarik, kamu share ke teman kamu yang lain, terus ada kemungkinan teman kamu share ke orang lain lagi, yang mungkin aja bisa dilihat sama orang banyak juga, terus jadi deh viral. Nah, iya bener tuh. Yang aku tahu tuh, kalau menurut penelitian itu namanya EWOM, Electronic Word of Mouth. Jadi emang ternyata sifat dasar manusia tuh suka ngomong gitu. Makanya kayak suatu berita dia bisa langsung tersebar tuh dari mulut ke mulut, persis kayak virus infeksi orang, kayak gitu. Nah, jadinya konten tuh bisa viral deh langsung. Bener banget, Mbak.
Temen aku yang punya usaha snack, ada banget dia ngelakuin apa yang baru Mbak Gita bilang. Dia minta teman-temannya untuk bikinin review, terus minta testimoni dari pelanggan-pelanggannya. Kalau pelanggannya puas nih, mereka akan auto untuk share informasinya ke teman-temannya, keluarganya, ke orang lain via medsos. Jadi deh menyebar informasinya, terus ujungnya apa? Profit. Nah, ya benar banget. Iwom itu dia tuh memang bisa menaikkan awareness karena dia kan bisa nyiptain persepsi. Terus habis itu dia juga bisa bahkan merubah persepsi orang loh. Bentuknya tuh macam-macam. Bisa testimoni, bisa review, bisa unboxing, kayak gitu sih. Jadi bisa bikin sesuatu jadi viral gitu. Apalagi kalau pakai influencer ya, pasti makin luas gak sih pengaruhnya? Cuma influencer mahal gak sih? Tar dulu. Influencer itu nggak harus public figure atau artis loh. Kayak gitu dia tuh bisa dari sekitar kamu aja, kayak kerabat kamu, terus orang yang lagi populer di kampus, itu bisa jadi influencer. Yang penting kita tahu si target audiensnya itu siapa. Terus makanya tujuannya apa, dan siapa yang bisa mempengaruhi si target audience ini. Makanya kalau kita mau cari influencer, itu bisa dari sekeliling, bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari kerabat. Nanti kan mereka kan bisa kasih testimoni kan. Yang penting tuh gimana biar brand kita itu diomongin sama banyak orang. Karena kan tujuannya Iwom biar brand kita makin banyak yang omongin gitu. Betul banget. Semua brand pasti ingin produk atau layanan mereka dicintai oleh siapapun. Tapi sayangnya banyak brand yang hanya tahu mengomunikasikan diri mereka dengan cara beriklan. Padahal ada cara yang jauh lebih ampuh daripada beriklan yang sering kita sebut dengan pemasaran getok tular atau word of mouth marketing. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Bang Win, yang setiap seminggu sekali akan berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, marketing, dan digital. Jika kalian ingin menjaga pelanggan, pasti kalian akan melakukan hal yang terbaik buat mereka. Dan pada akhirnya mereka juga tidak hanya terus datang dan membeli lagi dari kalian, tapi mereka akan memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka dengan produk atau layanan kalian. Mungkin karena itu, jika diperhatikan, banyak yang mencari cara singkat mengejar tingkat yang lebih tinggi di Google atau menjadi populer di Facebook dan juga di Instagram, karena mungkin menurut mereka cara itulah yang mereka percaya dapat mengembangkan bisnis mereka. Ya, tentu saja cara tersebut bisa membantu ya. Namun alasan utama sebuah bisnis menjadi sukses dan besar itu adalah karena mereka menjalankannya dengan lebih baik dari pesaing-pesaing mereka. Jika kalian membuat produk atau layanan yang keren banget, misalnya coba lihat Slack, orang-orang menyukainya. Mereka sih memang bukan yang pertama membuat produk seperti itu, tapi jika diperhatikan produk mereka itu lebih memiliki manfaat bagi penggunanya. Slack tidak melakukan banyak pemasaran, dan juga mereka juga baru mulai berkembang. Ketika kalian membuat produk atau layanan yang keren, maka secara otomatis hal tersebut akan jadi bahan perbincangan orang-orang. Nah, ini seringkali disebut sebagai dampak dari word of mouth.